Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep Object Oriented Programming. Kita langsung aja ya. Oke, pemrograman ada dua paradigma dalam pemrograman. Yang satu prosedural, yang kedua object oriented. Nah, yang prosedural kan udah kita pelajari di pemrograman dasar. Sekarang kita akan belajar tentang object oriented. Prosedural konsep pemrograman yang berbasis proses terjadi berurutan dan dapat dibagi-bagi menjadi prosedur-prosedur atau metode. Objek oriented gimana? Konsep pemrograman yang berbasis pada objek, menemukan objek-objek di dalam permasalahan dan mendefinisikan keterkaitan antara objek-objek tersebut. Oke. OOP, oke. Atau ini kita singkat OOP aja. OOP adalah pemrograman yang memandang elemen-elemen dalam sebuah kasus sebagai objek, menemukan objek-objek dalam kasus yang ingin diselesaikan, mendefinisikan terkaitan antara objek, dan kemudian membuat kodenya. Contoh objek di sekitar kita ada mobil, kursi, mahasiswa, dan seterusnya. Nah, bagaimana hal ini bisa disebut objek? Kita langsung aja lanjut. Oke, dari Liang 2015, ini dari buku kalau nggak salah. An object represent an entity in the real world that can be distinctly identified. Nah, hal-hal yang entitas atau sesuatu, sesuatu di dunia nyata yang bisa diidentifikasi itu adalah objek. Nah, objek harus memiliki state dan behavior. State itu sendiri biasanya disebut dengan atribut. Nah, atribut itu sendiri adalah sesuatu yang merupakan ciri atau kondisi fisik objek, dinyatakan dengan atribut dan nilainya saat ini. Behaviornya itu sesuatu yang menggambarkan perilaku yang dapat dilakukan oleh objek, representasi dengan metode. Nah, nama lainnya yaitu action atau metode. Nanti lebih jelasnya itu nanti ada kok. Oke. Contoh objek yang pertama yaitu mobil. State-nya adalah ada pabrikan, ada tipe, ada warna. Nah, di sini kan tadi mana tadi? Nilainya saat ini yang dimaksud adalah value. Value yang diisi yaitu ada Toyota, ada Avanza, ada perak, metalik. Nah, state-nya atau atributnya itu ada pabrikan, tipe, sama warna. Nah, objek-objek tersebut bisa dibedakan dari mananya? Dari nilainya tersebut, dari value-nya ini sendiri. Nah, jadi misal kalau ada objek yang sama, ada mobil dan mobil, pasti harus bisa dibedakan entah itu dari pabrikannya, atau tipenya, atau warnanya. Kemudian kita sebutkan behaviornya, bisa bergerak maju, bergerak mundur, parkir. Oke, itu untuk yang mobil. Kalau yang matriks sendiri itu jadi gak harus bentuknya itu gak abstrak. Nah, ini contohnya yaitu matriks memiliki state yang tetap. Yang membedakan antara matriks satu dan matriks lainnya kan cuman ukuran baris sama ukuran kolom. Jadi atributnya adalah ukuran baris sama ukuran kolom, terus value-nya ini bebas. Kemudian behaviornya itu apa? Bisa ditranspos, bisa di perkalian, bisa dijumlahkan, bisa di ini perkalian skalar sama perkalian metrik, itu bisa semua. Kemudian contoh objeknya itu ada kucing, truk, meja, laptop, gedung film kompetitif, mahasiswa, dan lain-lain. Oke, lanjut. Ini masih bahas objek ya. Dari dalam sebuah kasus, objek bisa muncul dari entitas fisik. Ada entitas fisik, ada entitas konseptual, ada entitas software. Nah, kalau di jenis yang fisik ini kita bisa lihat gitu loh, mobil, mahasiswa, sepeda, dan lain-lain. Kemudian kalau yang di konseptual itu biasanya itu misalnya ini ada contoh proses pencampuran. Nah, state-nya itu atributnya kan sama bahan satu sama bahan dua. Jadi yang membedakan kan isi dari bahan satu itu sendiri atau apalah, yang penting bisa dibedakan dari value-nya sendiri. Bukan tidak masalah untuk memiliki atribut yang sama, tapi harus bisa dibedakan. Begitulah yang disebut dengan objek. Nah, ini distinctly identified. Behaviornya dicampur tuang, dicampur aduk. Oke. Entitas software. Nah, misalnya matriks, linked list, barisan, dan lain-lain. Lanjut. Oke, ini apa itu namanya, definisi dari objek itu sendiri dengan a more formal definition. An object is an entity with a well-defined boundary
an identity that encapsulates state and behavior. State is represented by attributes and relationships. Behavior is represented gimana sih bacanya? Oke. Represented by operation method and state machines. Oke. Jadi ini maksudnya apa? Nah, objek itu, ini objek nih, ini objek ya kan. Atribut-atributnya itu ada di dalam, kemudian si behaviornya ada di sini. Nah, bangga. Kita langsung ke contoh aja. Kalau kalian perhatikan di sini ada tulisan sebenarnya. Kita rubah dulu warnanya. Oke. Di dalamnya kan ini atribut. Oke. State is an object has state. Oke. State is a condition or a situation during the life of an object which satisfies some condition, perform some activity, or wait for some event. The state of an object normally change over time. Nah, jadi ini bisa berubah-ubah. Kalau kita lihat di sini atributnya itu ada name, employee, date, hard, status, disiplin, maximum cost, load. Oke. Ini atributnya. Kemudian ini value-nya dari si atribut tersebut yang membedakan antara objek satu dan objek yang lain. Ini untuk objek Profesor Clark. Kemudian yang boundary ini buat apa? Yang boundary ini untuk behaviornya. Oke, behaviornya bisa submit final grades, accept course offering, take sabbatical, set max load. Oke. Jadi nanti di sini. Nah, ini adalah behaviornya dari objek Profesor Clark. Jadi ini untuk menggambarkannya aja. An object has identity. Oke, udah pasti kalau setiap objek punya identitasnya masing-masing. Apa yang membedakan dari value-nya itu sendiri. Each object has a unique identity, even if the state is identical to that of another object. Jadi kalau state-nya sama, atribut-atributnya sama, itu gak masalah. Tapi yang membedakan antara objek satu dan yang lain itu pasti ada. Misal objeknya itu adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa itu sendiri dibedakan dari apa? Misal mahasiswa punya atribut apa aja? Ada nama, ada NIM, ada tanggal lahir. Misal itu aja yang kita pakai. Kemudian ada yang namanya sama, tanggal lahirnya itu sama, tapi yang membedakan adalah NIM. Gitu. Kenapa tidak pakai nomor KTP? Kenapa pakai NIM? Karena kita lihat dari konteksnya itu sendiri. Kalau kita konteksnya pakai di universitas itu pakainya yang NIM. Karena kalau pakai yang KTP itu lebih general gitu. Kalau kita mungkin pakai penduduk, data penduduk baru bisa pakai nomor KTP gitu. Kalau kita lihat dari gambar ini yang beda itu yaitu jenis kelamin dari kedua objek tersebut meskipun namanya itu sama. J. Clark, ini J. Clark juga ngajar biologi juga ngajar biologi gitu. Oke, ini contoh dari objek yaitu misal ada objek mobil sama singa, ya kan? Properties atau yang bisa disebut dengan atributnya itu ada type of transmission, ada manufacturer, ada color. Kemudian kalau yang singa itu ada weight, color, hungry or not hungry, tame or wild. Oke, behaviornya itu kalau mobil bisa turning, bisa braking, bisa accelerating. Kemudian kalau lion itu bisa roaring, sleeping, hunting. Objek pada dunianya tak dapat secara mudah dimodelisasi sebagai objek software menggunakan sifat sebagai data dan tingkah laku sebagai metode. Oke. Jadi sifat sebagai data ini maksudnya yaitu yang value-nya si atribut. Kemudian tingkah laku sebagai metode. Oke, software objek mobil dalam permainan balap mobil. Iya, ya tahu. Ini contohnya ya, ini software pendidikan interaktif pada kebun binatang untuk anak-anak. Jadi bisa pakai yang ini. Si lion. Oke. Abstraksi, konsep untuk menghilangkan detail yang kurang penting dan mengambil ciri yang esensial dan general sehingga membuat sebuah entitas menjadi lebih abstrak. Jadi maksudnya itu misal kita pakai objek manusia. Nah, manusia itu kan ada banyak juga sebenarnya. Dari ciri atributnya itu ada banyak. Misal ada jumlah kaki, ada jumlah tangan, ada jumlah mata, ada hidung itu mancung apa enggak, terus
Nah, yang membedakan itu bisa kita buang itu semua, yang detail-detail penting tergantung konteks. Nah, kalau konteksnya itu sendiri, itu kita misal konteksnya di universitas. Nah, kita cuma lihat NIM aja, itu udah bisa membedakan antara di mahasiswa satu dengan yang lain. Itu ada NIM, karena yang membedakan antara mahasiswa satu yang lain itu kan cuma NIM aja. Bisa saja namanya sama, nama orang tuanya sama, tanggal lahirnya sama, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, yang kedua melihat sebuah entitas tidak secara keseluruhan. Ya, sudah pasti yang tadi itu kan dari misal manusia. Manusia itu kan banyak banget cirinya. Jadi gak semua kita lihat. Oke. Objek nyata manusia. Jika melihat manusia sebagai mahasiswa, maka ciri yang penting mungkin adalah NIM, nama, angkatan, prodi. Nah, ini cuma yang penting. Jadi hal-hal yang tidak penting itu bisa kita buang. Proses pembuangan detail-detail yang tidak penting itu namanya abstraksi, begitu. Jika melihat manusia sebagai pegawai, maka ciri yang penting adalah NIP, nama, posisi, gaji, besar gaji. Pada level abstraksi selanjutnya, misalkan objek mahasiswa, NIM ini, nama Tukijan, angkatan iya, keduanya dihilangkan nilai atributnya, sehingga menjadi sebuah entitas yang lebih abstrak, disebut kelas. Nih, kelasnya mahasiswa. Kemudian objeknya ada mahasiswa satu, itu atributnya itu ada NIM, nama, angkatan, prodi. Begitu. Oke, ini atribut dari mahasiswa. What is abstraction? Oke, yang pertama, the essential characteristic of an entity that distinguishes it from all other kinds of entities. Jadi harus bisa yang perlu aja untuk membedakan antara objek yang satu dengan yang lain. Define a boundary relative to the perspective of the viewer. Jadi yang di sini ini maksudnya itu yaitu mungkin peneliti satu mungkin ngelihatnya itu dari perspektif apa. Misal ada manusia, dia lihat dari kondisi fisiknya. Itu ada yang misal peneliti dua, dia lihat dari prestasinya. Jadi hal-hal itu tergantung dari perspektif of the viewer. Is not a concrete manifestation denotes the essence of something, ya begitulah pokoknya. Sampel abstraction itu ada student, professor, course offering, sama course yang ini. Oke, sekarang kita masuk ke kelas. Oke. Kelas merupakan definisi abstrak dari sebuah objek. Kelas mendefinisikan struktur, atribut, dan behavior dari objek. Kelas dapat dikatakan sebagai blueprint atau cetakan atau template dari objek. Dengan menggunakan sebuah kelas, kita bisa membuat banyak objek dengan bentuk yang serupa, behavior sama, nama atribut sama, tapi state berbeda. State sama atribut apa juga bedanya? Oke, jadi gampangnya gini, kalau ada kelas, nah, misal ada kelas, paste. Oke, ini kelas, yang merah itu kelas. Nah, di kelas itu sendiri kita bisa buat objek-objek. Oke, ginilah contoh lah. Oke, di dalam objek ada yang namanya atribut sama behavior. Gitu. Behavior atribut sama tapi value-nya itu bisa beda. Kalau behaviornya ini kan objek, behavior sama, kemudian yang membedakan antara objek satu dengan yang lain yaitu ya state sama behaviornya. Oke. Yang penting di value-nya, di value itu, value atau isi yang sama kayak misal tadi Toyota, pabrikannya dari mana, kemudian warnanya apa, transmisinya apa, auto apa, manual, dan lain sebagainya begitu. Oke. Kata Pak Furkan sendiri, lebih jelasnya itu nanti waktu teknisnya, pakai waktu ngodingnya lebih gampang paham. Oke, kelas adalah struktur dasar dari OOP. Udah pasti terdiri dari dua tipe dari anggota yang disebut dengan field atau atribut properties dan method. Udah pasti method ini masuk ke mana? Masuk ke behaviornya. Field menspesifikasi tipe data yang didefinisikan oleh kelas. Method spesifikasi dari operasi. Pasti.
Sebuah objek adalah sebuah instance pada kelas. Kenapa disebut instance? Karena nanti akan di apa itu namanya? Nanti akan diinstansiasi. Nah, pernah dengar instansiasi? Waktu kalian misal pakai scanner, nah scanner in sama dengan new scanner dalam kurung system.in, itu in itu sendiri. Oh, ini yang di depan maksudnya. Ini yang di depan itu sendiri kan nama dari objek. Kemudian si scanner itu sendiri adalah si kelas. Makanya disebut dengan instant. Kenapa? Karena objek adalah hasil dari instansiasi pada kelas scanner waktu itu kan. Misal objek in adalah sebuah instance pada kelas scanner begitu. Nah, ini gambarannya aja. Pencetak cookies sama dengan kelas dapat digunakan berkali-kali untuk mencetak cookies. Oke. Si cookies ini sendiri adalah objek, kemudian yang partikel-partikel ini kecil-kecil ini values. Jadi yang membedakan, jadi kelas ini bisa membuat banyak sekali objek dengan behavior yang dengan apa namanya? Dengan state sama behavior yang sama, tapi yang membedakan dari objek-objek yang dibuat oleh kelas ini adalah si value-nya itu sendiri. Misal pabrikannya dari Toyota, ada pabrikan dari Suzuki dan lain sebagainya gitu. Paham? Oke, lanjut. Kelas menyatakan konsep blueprint. Oh ya, udah tadi kelas ya. Setiap objek memiliki kelas yang mendefinisikan data dan aksi yang dimiliki oleh objek tersebut. Sudah pasti. Oke, lanjut aja. Oke, ini udah iya. Nih, proses pembentukan objek dari suatu kelas disebut dengan instantiation. Ya, makanya disebut dengan instance. Instance atau bisa disebut dengan objek. Kemudian, kelas dan objek. Kelas adalah ini kayaknya rangkuman aja. Kelas adalah cetakan atau blueprint atau template untuk sebuah objek. Sudah pasti. Objek adalah instance dari sebuah kelas. Dengan sebuah kelas, kita bisa membuat beberapa objek serupa. Pembuatan objek dari sebuah kelas disebut dengan proses instansiasi. Iya. Ini contoh. Ada kelas mobil. Kita lihat dari atributnya itu sendiri ada yang membedakan kan atributnya itu ada plate number, ada color, ada manufacturer, ada current speed, kemudian behaviornya itu ada accelerate method, turn method, brake method. Nah, maksudnya itu adalah metode yang untuk nanti dieksekusi adalah accelerate, bisa eksekusi turn, bisa eksekusi brake, dan ini bebas. Misal di objek car A itu kita eksekusi yang accelerate aja bisa, semua bisa, bebas. Mau di accelerate apa itu namanya? Mau dieksekusi yang mana itu bebas. Kemudian kita apa yang membedakan dari objek car A sama objek car B itu kan dari value-nya itu sendiri, value dari atribut plate number. Kalau yang A itu ABC111, yang B itu XYZ123. Yang satu ini colornya blue, yang satunya red, Mitsubishi sama Toyota, ini speednya itu 50 sama 100. Sebuah kelas di mobil di mana dapat digunakan untuk mendefinisikan beberapa objek mobil. Iya, sudah pasti karena kelas mobil. Nah, ini contohnya aja. Kelas car dapat digunakan untuk mendefinisikan beberapa objek car. Ya, begitu. Mobil A dan B adalah objek dari kelas mobil. Iya. Jadi satu kelas bisa banyak objek. Tapi yang membedakan antara objek satu dan yang lainnya itu adalah value dari atribut mereka. Begitu. Oke. Contoh lagi, ini mobil, oke. Kalau kalian nggak lihat ini apa, nah, tuh state-nya ada pabrikan, ada tipe, ada warna, tapi value-nya itu ada Toyota, ada Avanza, ada Perak. Ini namanya. Kemudian diabstraksi, jadilah seperti ini kelas mobil yang isinya adalah atribut. Atributnya aja di sini kosong ya, karena belum membuat objek. Oke, pabrikan, tipe, warna. Kemudian ini behaviornya, kemudian diinstansiasi diinstansiasi mobil satu, diisilah value-value dari yang kosong-kosong ini begitu. Dari Honda, bla. Oke, lanjut. Oke, ada pertanyaan? Oke, itu aja cukup untuk materi yang pertama kali ini dan dah.